Ya, Mantap, Adel. Ya, mudah-mudahan kita tidak terkendala jaringan, nak ya. Oke, ya amin, Ci. iya, amin amin. Oke, kali ini Adelia akan mempresentasikan materi pada modul 7 tentang kutipan dan catatan kaki. Nah, kutipan dan catatan kaki ini biasanya selalu terdapat pada setiap artikel ilmiah atau karya ilmiah. Karya ilmiah apa saja? Nah, tentang kutipan ada dua jenis, yaitu ada kutipan langsung dan ada kutipan tidak langsung. Kemudian seperti apa catatan kaki, letaknya ada di bagian mana, kemudian syarat untuk membuat catatan kaki seperti apa. Kita harus menggunakan kode-kode seperti apa juga harus kita ketahui. Yuk kita simak bersama materi ini dari teman kita Adelia. Silakan sayang. Terima kasih, Ci. Salam Merdeka Literasi. Perkenalkan, nama saya Adelia Azara Alimudin dari kelas 1B6 Manajemen, Modul 7 Kutipan dan Catatan Kaki. Kutipan adalah pinjaman kalimat atau pendapat dari seseorang, pengarang atau ucapan seorang yang terkenal, baik terdapat dalam buku-buku maupun majalah-majalah. Dalam keadaan tertentu, seorang penulis karya ilmiah tidak punya waktu untuk menyelidiki hal yang paling kecil dari tulisannya secara mendalam. Oleh sebab itu, hal yang penting dan sudah dikenal atau sudah ditulis dalam buku-buku tidak perlu diselidiki lagi. Penulis cukup mengutip pendapat yang dianggapnya benar itu dengan menyebutkan nama pendapat itu dibaca, sehingga pembaca dapat mencocokkan kutipan itu dengan sumber aslinya. Penulis harus bisa menahan dirinya untuk tidak terlalu banyak menggunakan kutipan supaya karangannya dianggap sebagai suatu himpunan dari berbagai macam pendapat. Garis besar kerangka karangan serta simpulan yang dibuat merupakan pendapat penulis sendiri. Sebaliknya, kutipan-kutipan hanya berfungsi sebagai bahan bukti untuk menunjang pendapatnya itu. Jenis kutipan, menurut jenisnya, kutipan dapat dibedakan atas kutipan langsung dan tidak langsung atau kutipan isi. Kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sebuah teks asli. Sebaliknya, kutipan tidak langsung adalah pinjaman pendapat seorang pengarang atau tokoh terkenal berupa intisari atau iktisar dari pendapat tersebut atau dapat pula sebagai parafrase. 3. Prinsip mengutip. A. Jangan mengadakan perubahan. Pada waktu melakukan kutipan langsung, pengarang tidak boleh mengubah kata-kata atau teknik dari teks aslinya. Bila pengarang menganggap perlu untuk mengadakan perubahan tekniknya, maka kita harus menyatakan atau memberi keterangan yang jelas bahwa telah mengadakan perubahan tertentu. B. Bila ada kesalahan. Bila dalam kutipan tersebut terdapat kesalahan atau keganjalan baik dalam persoalan ejaan maupun dalam soal-soal ketatabahasaan, penulis tidak boleh memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Ia hanya mengutip sebagaimana adanya. C. Menghilangkan bagian kutipan. Dalam kutipan-kutipan diperkenankan pula menghilangkan bagian-bagian tertentu dengan syarat bahwa penghilangan bagian itu tidak boleh mengakibatkan perubahan makna aslinya atau makna keseluruhannya. Penghilangan itu biasanya dinyatakan dengan penggunaan 3 titik berspasi. Jika unsur yang digunakan itu terdapat pada akhir sebuah kalimat, maka ketiga titik berspasi itu ditambahkan sesudah titik yang mengakhiri kalimat itu. 4. Cara-cara mengutip. A. Kutipan langsung yang tidak lebih dari 4 baris. Kutipan langsung yang panjangnya tidak lebih dari 4 baris ketikan akan dimasukkan ke dalam teks dengan cara-cara berikut. 1. Kutipan itu diintegrasikan langsung dengan teks. 2. Jarak antara baris dengan baris 2 spasi. 3. Kutipan itu diapit dengan tanda kutip. 4. Sesudah kutipan selesai diberi nomor urut penunjukan setelah spasi ke atas atau dalam kurung ditempatkan nama singkat pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman kutipan itu. B. Kutipan langsung yang lebih dari 4 baris. Bila sebuah kutipan terdiri dari 5 baris atau lebih, maka seluruh kutipan itu harus dianggap sebagai berikut. 1. Kutipan itu dipisahkan dalam jarak 2,5 spasi. 2. Jarak antara baris dengan baris kutipan 1 spasi. 3. Kutipan itu boleh atau tidak diapit dengan tanda kutip. 4. Sesudah kutipan selesai diberi nomor urut penunjukan setengah spasi ke atas.
atau dalam kurung ditempatkan nama singkat pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman tempat terdapat kutipan itu. 5. Seluruh kutipan itu dimasukkan ke dalam 5-7 ketikan. Bila kutipan itu dimulai dengan alinea baru, maka baris pertama dari kutipan itu dimasukkan lagi 5-7 ketikan. Kadang-kadang terjadi bahwa dalam kutipan itu terdapat lagi kutipan. Dalam hal itu dapat ditempuh dalam dua cara. 1. Mempergunakan tanda kutip ganda bagi kutipan asli dalam tanda kutip tunggal, bagi kutipan dalam kutipan itu, atau sebaliknya. 2. Bagi kutipan asli tidak dipergunakan tanda kutip, sedangkan kutipan dalam kutipan itu menggunakan tanda kutip ganda. Kutipan tidak langsung. Dalam kutipan tidak langsung biasanya diintisari pendapat yang dikemukakan. Oleh sebab itu, kutipan tidak boleh mempergunakan tanda kutip. Beberapa surat harus diperhatikan untuk membuat kutipan tidak langsung. 1. Kutipan itu diintegrasikan dengan teks. 2. Jarak antar spasi 2 baris. 3. Kutipan tidak diapit dengan tanda kutip. 4. Sesudah kutipan selesai diberi nomor urut penunjukan setengah spasi ke atas, atau dalam kurung ditempatkan nama singkat pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman dan terdapat kutipan itu. Oke. Kutipan atas ucapan lisan. Sumber ucapan-ucapan lisan itu dapat dimasukkan langsung dalam teks, dapat pula dimasukkan dalam catatan kaki seandainya akan mengganggu jalannya teks itu sendiri. Cara yang kedua, dalam usaha meremajakan ibu kota, pemerintah DKI Jaya selalu berusaha memperkecil pengorbanan. Pengorbanan inilah yang pada instansi pertama sering dirasakan bahwa akibat yang kurang menyenangkan bagi sementara pihak terkena ketentuan itu. Kepentingan umum akhirnya menuntut yang demikian sebagaimana ditegaskan dengan kata-kata berikut. Tetapi apabila kita jujur berkenan melihat persoalan itu pada perspektif yang lebih luas dan proporsi yang wajar, maka akan terlihat bahwa kepentingan umum memang benar menuntut adanya pengorbanan itu. Pada catatan kaki dengan nomor urut penunjukan 2 dapat dibaca dengan keterangan sebagai berikut. 2. Gubernur Ali Sadikin dalam menjawab nota keuangan dan RAPBD 1973 tanggal 2 Februari 1973. Jadi keterangan mengenai sumber dan kesempatan sumber itu diucapkan dapat diintegrasikan dengan teks atau cara pertama, dapat pula diterapkan sebagai penanda pada catatan kaki cara kedua. Variasi membuat kutipan. Walaupun telah diuraikan secara terperinci cara-cara membuat kutipan sebagaimana dapat dilihat dalam uraian di atas, namun perlu kiranya diingat bahwa sebuah pola yang terus-menerus dipakai akan menimbulkan kebosanan, sebab itu pola-pola membuat kutipan akan lebih efektif dan mengandung variasi antara kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Variasi antara kutipan yang dimasukkan dalam teks dan kutipan yang dimasukkan dalam catatan kaki. Untuk itu perhatikan contoh berikut. Jelaslah, demikian tulis Nyonya Haryanti Subajo, bahwa pola tata bahasa fleksi sukar kita pergunakan untuk bahasa Indonesia. Dengan pola tersebut kita mendapat pesan bahwa perasaan untuk membedakan kata kerja dengan kata nama dalam bahasa Indonesia tidak sungguh bertumbuh. Catatan kaki adalah keterangan-keterangan atas teks karangan yang ditempatkan pada kaki halaman karangan yang bersangkutan. Hubungan-hubungan antara catatan kaki dan teks yang dijelaskan itu biasanya dinyatakan dengan nomor-nomor penunjukan yang sama, baik yang terdapat dalam teks maupun terdapat dalam catatan kaki. Perpaduan kebudayaan yang dipandang dari sudut kompleks-kompleks unsur-unsur yang khusus telah memberi hasil yang memuaskan. Membuat catatan kaki mempunyai hubungan pola dengan teks pada halaman yang sama, maka dalam contoh pertama disertakan pula bagian dari teks yang menunjuk kepada catatan kaki, sehingga dapat dilihat sekaligus cara menempatkan nomor penunjukan yang terdapat dalam teks, garis pemisah antara teks dan catatan kaki, serta cara membuat catatan kaki itu sendiri. Titik-titik berspasi yang mendahului dan mengikuti contoh teks berarti ada lebih dari satu alinea yang dihilangkan sebelum dan sesudah teks yang dikutip tersebut. Referensi pada buku dengan seorang pengarang. Perhatikan, nama pengarang ditulis lengkap, tidak dibalik karena referensi yang pertama kali. 2. Antara nama pengarang dan judul buku dipergunakan
menggunakan tanda koma atau pada biligrafi dipergunakan titik. Antara judul buku dan data publikasi tidak ada titik atau koma. 3. Terdapat tempat dan tahun terbit ditempatkan dalam tanda kurung, penerbit tidak perlu diikutsertakan. B. Referensi pada buku dengan 2 atau 3 pengarang. Nama penerbit dimasukkan sebab itu di antara nama tempat dan penerbit diberi titik 2. Yang lain-lain seperti pada bagian A. C. Referensi pada buku dengan banyak pengarang. 1. Hanya nama pengarang pertama yang disebut, nama-nama lainnya diganti dengan singkatan et al. Antara nama pengarang dan singkatan et al serta antara singkatan et al dan judul buku diberi tanda pemisah koma. D. Kalau edisi berikutnya mengalami perubahan. 1. Keterangan antara ulang cetak atau edisi yang diperbarui diletakkan dalam kurung sebelum tempat terbit. 2. Antara tempat terbit dan keterangan tentang ulang cetak atau edisi yang diperbarui diberi tanda pemisah berupa titik koma. Buku yang terdiri dari 2 jilid atau lebih. 1. Keterangan tentang nomor jilid ditempatkan dalam kurung sebelum tempat terbit. 2. Ditempatkan di luar tanda kurung sebelum nomor halaman. 3. Nomor jilid selalu dengan angka Romawi sedangkan nomor halaman dengan angka Arab. Sebuah edisi dari karya seorang pengarang atau lebih. 1. Bila yang lebih ditekankan adalah editornya, maka nama editor yang dicantumkan lebih dahulu. Bila penulis artikel atau karya itu yang dipentingkan, maka nama pengarang itu didahulukan. 2. Bila nama pengarang didahulukan, maka harus disertakan judul artikel dan judul bukunya, baru menyusul singkatan ed dan nama editornya. Jika editornya lebih dari seorang, maka caranya sama seperti bagian B dan C. C. Sebuah terjemahan. 1. Nama pengarang asli ditempatkan di depan. 2. Keterangan tentang penerjemah ditempatkan sesudah judul buku, dipisahkan oleh sebuah tanda koma. A. Artikel dalam sebuah analogi. 1. Sama dengan bagian F. Contoh yang kedua. 2. Jika artikel dalam judul buku harus dimasukkan, begitu pula nama penulis dan editornya harus dimasukkan. Artikel dan ensiklopedia. 1. Dalam ensiklopedia Britannica, nama-nama pengarang ditulis dengan inisialnya. Untuk mengetahui nama yang lengkap harus dicari keterangan tentang singkatan-singkatan nama itu pada jilid 1. 2. Bila tidak ada nama pengarang, maka judul artikel yang didahulukan. 3. Bila dicantumkan penggalan tanpa tempat terbit atau penerbit, maka tahun terbit atau nomor edisi itu ditempatkan dalam kurung sesudah judul ensiklopedia. Referensi pada artikel majalah. 1. Contoh pertama memperhatikan bentuk yang standar. Nomor jilid ditempatkan sesudah judul majalah, dipisahkan oleh tanda koma. Penggalan ditempatkan dalam kurung, nomor halaman dengan angka Arab sesudah penanggalan dipisahkan dari kurung penutup oleh sebuah koma. 2. Contoh yang kedua yakni contoh yang bisa dipakai untuk karya-karya ilmiah. Baik nomor jilid maupun nomor halaman dicantumkan dalam angka Arab, tetapi dipisahkan oleh sebuah titik 2 sesudah jilid dan nomor halaman, baru dicantumkan bulan dan tahun. 3. Contoh yang ketiga memperhatikan suatu referensi yang tidak menyebut nomor jilid, dianggap tidak perlu mencantumkan nomor jilid karena sudah jelas pada bulan dan tahun sebelumnya. Referensi pada artikel harian. 1. Bila mana pengarang jelas, maka catatan kaki dimulai dengan nama pengarang yang menulis artikel tersebut. 2. Dalam hal-hal lain cukup ditulis jenis rubrik atau topik yang ada dalam harian tersebut, seperti berita ekonomi, tajuk rencana, ruang kebudayaan, dan sebagainya. 1. Tesis dan disertai yang belum diterbitkan. 1. Judul skripsi, tesis, disertai atau prasaran tempatkan dalam tanda kutip. 2. Keterangan tentang jenis karya itu. Nama fakultas atau universitas atau kesempatan prasaran itu disampaikan. Tempat dan tahun ditempatkan dalam kurung langsung sesudah judul tanpa koma. Referensi pada sumber atau lebih. Kadang-kadang terjadi bahwa referensi pada catatan kaki bukan saja menunjuk pada sebuah sumber, tetapi lebih dari satu sumber. Dalam hal ini, catatan kaki tersebut dapat memuat semua sumber itu dengan dipisahkan oleh sebuah titik koma. Referensi dalam sumber kedua. Pada umumnya, catatan kaki menunjuk pada sumber asli yang diambil oleh penulis. Semua karya ilmiah
menghendaki sumber pertama, tetapi kadang-kadang terjadi sulit untuk mendapat sumber aslinya. Catatan penjelas. Catatan kaki dapat pula dimaksudkan untuk memberi komentar atau menjelaskan sesuatu yang diuraikan dalam teks. Referensi dan catatan penjelas. Jenis catatan yang ketiga yaitu penunjuk pada sebuah sumber ditambah penjelasan atau komentar-komentar seperti halnya dengan catatan penjelas di atas, maka agar komentar dalam catatan kaki itu dapat lebih jelas posisinya. Singkatan-singkatan dalam catatan kaki biasanya dipergunakan pula singkatan-singkatan oleh para sarjana dalam sudah diketahui maksudnya, oleh sebab itu hendaknya diperhatikan benar-benar bagaimana mempergunakan singkatan-singkatan itu dalam setiap catatan kaki. Singkatan yang paling penting yang harus diketahui adalah IBID, OP, CIT, dan LogSit. Terima kasih, Unci. Salam Merdeka Literasi. Terima kasih Adelia. Aduh, salam Merdeka Literasi, Nak. Semangat sekali.